Guru, ustadz, ustazah bukan pegawai laundry. Pakaian kita kotor, lalu kita serahkan ke laundry. Habis itu 2 hari kita jemput. Yang bau, yang kotor, yang lipatnya tidak rapi, yang tidak bersih, yang bau apek, yang jemurnya tak kering, kita marah. Guru bukan begitu. Guru itu tidak bisa kita bayar. Saya sampai hari ini tidak tahu berapa uang sekolah Haziq, ini nggak tahu. Tak pernah saya tengok dan saya tak tahu. Saya hanya transfer saja melalui tim, melalui admin yang mentransfer. Supaya apa? Supaya pikiran saya jangan sampai rusak, jangan sampai jahat. Kalau ada guru yang mengajar anak kita, yang kita bayar itu bukan ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar. Lalu apa yang kita bayar uang sekolah itu? Waktunya. Mindset, pikiran kita ini mesti diluruskan. Guru itu mengajar dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Dia berangkat dari mulai jam 7, menyiapkan bahan-bahannya malam. Waktunya habis. Mestinya dia bisa berdagang, mestinya dia bisa tanam kelapa sawit, mestinya dia bisa ngurus kos-kosan. Tapi karena dia mengajar anak kita, waktu dia itulah yang kita bayar. Jadi orang tua, pikirkan baik-baik. Kita bukan hubungan dengan guru itu antara pengusaha dengan karyawan, bukan antara dokter dengan pasien, bukan antara bisnismen dengan customer. Hubungan kita dengan guru adalah hubungan persaudaraan. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya berterima kasih kepada ustadz dan ustazah yang sudah mendidik, mengajar anak saya, makhorijul hurufnya, sopan santun, tata keramanya. Sayang dia ke saya. Tanggung jawab mendidik anak ini adalah tanggung jawab saya. Tapi karena saya sibuk, maka saya serahkan ke ustadz dan ustazah. Mestinya saya datang kemari membawakan rotan dengan beras. Ustazah, aku tak bisa membayar apa-apa, yang bisa ku kasih beras. Karena aku makan nasi, ustazah juga makan nasi. Kata ustazahnya menjawab, mohon maaf Pak Ustadz, saya lagi diet karbo. Ustazah, aku tak sanggup mengajar anakku ini, maka ini ku kasih rotan. Pukullah dia kalau dia jahat. Kata ustaz dan ustazah, mohon maaf Pak Ustadz, rotan ini kami buat souvenir aja ya. Karena kalau kami pukulkan nanti kami ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Jadi kalau ada orang tua yang datang petantang-petenteng menunjukkan jabatannya, kekuasaannya, kehebatannya, kekayaannya, mobil mewahnya, lalu marah-marah, lalu nanya siapa yang pernah menjewer anak saya, ustadz, ustazah tak usah marah, siapkan aja anaknya, kau bawa anak kau ini pulang, ajar sendiri, didik sendiri. Masih ingat COVID kemarin? Orang tua, bapak, ibu ramai-ramai datang ke sekolah meminta supaya Pak Kepala Sekolah segera membuka sekolah. Tolonglah Pak, kami udah nggak sanggup sama anak kami ini di rumah. Ini orang tua ini mesti diingatkan terus, karena dia lupa. Maka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Unsur yang kedua adalah ustazah. Ustaz, ustazah, kalian yang sudah mendidik anak-anak ini, kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Bisa rupanya orang tua membalas? Tak bisa. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Di malam-malam Ramadan, doakanlah, ya Allah, ustaz, ustazah yang mendidik anakku dari jam 7 pagi sampai jam 4 petang, yang mengajarkan Al-Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, aqidah, fikih, akhlak, maka sabarkan dia untuk mendidik anak-anakku ini. Mudah-mudahan ustaz, ustazah semua panjang umur, sehat badan untuk mendidik anak-anak kami ini semua, insya Allah. Macam rasa-rasa mewakili orang tua acara wisuda pula saya sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi waktu saya keluar rumah tadi, saya mohon maaf, beribu maaf. Ini Ustaz Somad ini sok mantap kali, lambat pula dia datang. Saya hari Rabu subuh mengajar di musola di Jalan Kamboja Rimbo Panjang, itu ada musola kecil dekat kuburan. Mengajar hadis Riyadus Sholihin.
Habis itu sampai ke rumah jam 7 nerima tamu. Nah, jadi tamu-tamu itu tak mungkin pula disuruh balik dia cepat. Akhirnya saya tunjukkanlah jadwal saya. Saya bilang, Bapak, Ibu tamu, mohon maaf, ini jam 8 ini saya ada acara di Al-Fitiah. Oh iyalah Pak Ustadz, katanya. Tapi dia terus juga bercerita. Ya, itulah maka saya terlambat ini. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya, insya Allah. Tadi awalnya acara kita ini mestinya saya datang jam 7.45. Kita ada acara di kantor, lalu kemudian sampai kemari. Ustadz kok tahu? Saya udah minta rondonnya, nampak saya. Maka tadi saya bilang saya udah terlambat Pak Ustadz, jadi saya nggak usah lagi masuk ke dalam, kita langsung saja acara. Sudah menetes air itu di kaca mobil, saya tengok ini kalau sampai hujan bubarlah anak-anak ini. Rupanya kabul doa Ustadz Ustazah. Matahari bersembunyi di balik awan pagi ini, Masya Allah. Matahari yang bersembunyi di balik awan itu bahasa Arabnya Syamsud Duha. Syamsu matahari, duha waktu pagi. Sudah jadi nama ketua yayasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang pertama yayasan, unsur yang kedua eksekutor, pelaku, ujung tombak perjuangan yang menjadi kaki yang berhadapan langsung dengan orang tua, yang berhadapan langsung dengan wali murid, yang berhadapan langsung dengan anak-anak. Jadi posisi guru ini kalau ibarat kue bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Di atas berhadapan dengan yayasan, ke bawah berhadapan dengan wali murid. Makanya banyak ustadz dan ustazah ini masak dia, bukan cuma masak, gosong pun bisa. Tebal-tebal telinga, tebal-tebal hati. Tapi kenapa mereka masih bisa tersenyum? Kuncinya adalah satu, karena mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dididik-didik ini, anak-anak ini yang dididik ini. Kenapa mereka bisa sabar mendidik anak-anak ini? Mereka tidak sedang mendidik anak-anak, tapi mereka sedang mendidik calon panglima, calon jenderal, calon dokter spesialis, calon polisi, calon tentara, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon KPK. Nah, ini ada semua di Al-Fitiah ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yayasan sudah, guru, ustadz, ustazah sudah. Unsur yang ketiga adalah kami, saya, Ustazah Fatimah sebagai wali murid. Wali artinya orang yang bertanggung jawab terhadap anak, maka disebut dia dengan wali. Wali kota bertanggung jawab terhadap kota. Wali murid yang bertanggung jawab sebagai murid. Anak ini, Hazik dan anak-anakku sekalian, kalian punya 5 hak terhadap kami sebagai ayah. Yang pertama, makan. Sudah makan? Makan pagi udah, makan siang belum. Yang kedua, minum. Sudah minum? Yang ketiga, pakaian. Udah beli baju hari raya? Udah semua. Yang keempat, pendidikan. Aslinya Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu wali murid, inilah yang aslinya mendidik anak kita. Yang kelima adalah perhatian. Tapi karena kami sibuk, maka kami mencari orang yang bisa menolong kami. Yang menolong kami itu adalah ustadz dan ustazah. Ini perlu kita dudukkan masalah ini, karena kalau tidak terlalu banyak orang tua yang tak tahu diri, tak sadar diuntung siapa dia sebenarnya, padahal tanggung jawab itu ada pada diri dia. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan menanya kamu tentang nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat anak. Kenapa Ustaz bilang nikmat paling besar itu anak? Karena anak saya yang paling besar saya tengok. Kelas 5 SD sama pula tingginya macam saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan anak kita ini semua menjadi anak-anak yang soleh solihah, mengalir sebagai amal jariah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yayasan, guru eksekutor, wali murid sebagai orang yang menitipkan anak. Yang keempat adalah lingkungan sekitar. Ini lingkungan sekitar, kalau mereka jahat, nakal, anak-anak diganggu, guru diganggu, wali murid diganggu, maka tidak nyaman.
Alhamdulillah, mobil-mobil banyak parkir. Kalau tidak senang lingkungan sekitar akan dipermasalahkan, muncul masalah. Maka saya sendiri di lingkungan saya setiap Rabu subuh ngajar musola 2, masjid 2, supaya orang jangan sampai mengatakan, alah Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari, di lingkungannya kami pun tak kenal, asal lewat kacanya tertutup. Tidak ada alasan lingkungan mengatakan tak kenal sama Ustaz Somad. Kalau ada orang, pernah orang datang ke tempat saya, isi-isilah pengajian di daerah Rimbo Panjang nih Pak Ustadz, kata dia. Saya bilang, aku tiap subuh Rabu, kau kemana? Kenapa tak pernah datang? Saya bilang. Nah, jadi kita insya Allah bermanfaat. Memang kita bukan pondok pesantren yang tidak 24 jam, malam kita kosong, tapi masjid sekitar, anak-anak sekitar, mereka mendapatkan manfaat. Beruntunglah yang ada di sekitar ini. Yang selama ini kalau ditanya orang, tinggal di mana? Saya tinggal di dekat Pasar Selasa. Kalau udah terbayang pasar, terbayang ikan, terbayang sampah. Tapi kemudian ada baru. Pasar Selasa yang mana? Itu yang dekat Al-Fityah. Oh, pendidikan. Di sana ada Quran. Anak-anak membaca Quran, menghafal Quran. Wa idza quri'al Quran, idza quri'al Quran, Quran dibacakan fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat ke masyarakat sekitar. Walaupun ini bukan tablik akbar yang terbuka untuk umum, masyarakat sekitar tidak hadir semuanya, tapi insya Allah mereka bisa menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya kasih tahu sama Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat yang ada di lingkungan Al-Fityah ini, beruntung betuah kalian. Ada lembaga pendidikan di sini, turun rahmat, turun barokah, anak-anak tak jauh sekolah, apalagi yang 2-3 langkah datang. Maka jangan persulit, jangan buat masalah, tapi dengan hubungan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Saya yakin dan percaya SD Al-Fityah ini bisa tegak berdiri itu karena hubungan yang baik antara yayasan, ustadz ustazah dengan masyarakat yang ada di sekitar. Yayasan, ustadz ustazah, guru, wali murid, masyarakat sekitar. Yang terakhir, yang kelima, inilah dia anak-anak kita ini. Ini anak-anak kita ini tidak bisa diceramahi. Saya mau minta perwakilan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka saya minta 6 orang untuk naik ke atas pentas ini. Minta mana perwakilan kelas 1? Angkat tangan. Kelas 1. Oh, banyak pula yang mau naik. Ustaz lah milih, pilihlah Ustaz. Nanti kalau saya yang milih marah orang tua saya. Pilih 1. Naik. Yang kelas 2 mana kelas 2? Oh, semua pula mau naik. Masya Allah. Kita pilih 1 aja ya. Ini anggota DPRD insya Allah. Ya, naik kelas 2. Naik ke atas. Yang kelas 3 mana kelas 3? Oh, Masya Allah. Pilih 1. Ustazahnya milih ya. Yang kelas 4 mana kelas 4? Kelas 4 naik 1. Yang kelas 5? Yang kelas 5 naik 1. Yang kelas 6 mana kelas 6? Kelas 6 naik 1. Berdirinya urutan kelas 1. Ini kelas berapa nih nak? 1. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 berdiri sini paling pinggir. Kelas 2 mana kelas 2? Mana kelas 2? Ini kelas 2. Ini yang paling hebat kelas 2 nih. Sini. Kelas 3 mana kelas 3? Ini kelas 3. Kelas 4? Kelas 4. Kelas 5? Kelas 5. Kelas 6? Masya Allah. Kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ini anak TK ya. Masya Allah. Ini siapa namanya nih? Syafiq. Syafiq. Syafiq artinya orang yang lemah lembut. Ini siapa namanya? Irsyad. Irsyad. Irsyad Rosyada artinya orang yang lurus. Lurus memang dia. Ini siapa namanya? Muazzam. Muazzam, orang yang memiliki tekad yang kuat. Azam, Muazzam. Masya Allah. Ini siapa namanya? Razik. Razik. Tazik. Razik. Razik artinya orang yang dapat rezeki banyak. Ini banyak rezekinya, langsung lewat helikopter. Ini siapa namanya? Yusuf. Yusuf.
Yusuf adalah nabi yang paling ganteng. Dia pula paling ganteng sebenarnya. Tengoklah rambutnya itu macam artis Korea. Ini yang kelas 6 ini siapa namanya? Zidni, tambahkanlah untuk aku. Entah apa yang minta tambah, tak tahu dah. Makanya ada dalam doa, Rabbi zidni ilma. Ini semua ini adalah calon-calon pemimpin masa depan yang keluar dari Al-Fityah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti kalau udah besar mau jadi apa abang nih? Berpikirnya mau jadi apa nanti udah besar? Buat robot. Mau jadi pembuat robot. Nanti dibuatkannya robot yang bisa mengatur parkir di Pekanbaru. Dibuatkannya robot insyaallah. Yang abang nanti kalau udah besar menjadi apa? Pengusaha. Mau jadi pengusaha bisnismen. Ini ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Abang nanti kalau udah besar menjadi apa? Imam masjid. Dia mau jadi imam masjid. Karena apalah gunanya robot kalau tak bisa sholat. Robot-robot itu nanti dibawanya semua. Ini abang yang ganteng ini Mau jadi pemain bola. dia mau jadi pemain bola. Dia mau jadi pemain bola. Nanti yang paling kaya sekarang di dunia ini pemain bola. Nanti setelah dia dapat duit barulah dibukanya cabang Al-Fityah 3, Al-Fityah 3 sampai Al-Fityah 1000 insyaallah. Mau jadi apa bang? Imam Masjid Madinah. Dia khusus lagi. Kalau yang tadi masjid umum, ini mau jadi imam masjid di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kira-kira orang Indonesia ini bisa tak jadi imam di Mekah? Sebutkan nama imam Masjidil Haram yang orang Indonesia. Ustadz sebutkan namanya, ingat baik-baik ya, bisa diingat. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sebut 1, 2, 3. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, asli orang Indonesia, Al-Minkabawi dari Minangkabau, orang Awak. Bangga tidak jadi orang Indonesia? Bangga tidak jadi orang Sumatera? Allahu Akbar.